Mari kita saksikan renungan harian di Kadisangkra Solo pada hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita membukanya dengan bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh-Mu bekerja, membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami juga dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Roh-Mu juga yang memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 7 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Namun, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita yang mengenal seorang hakim bernama Frank Caprio. Ini hakim yang ada di Amerika, tetapi beliau sudah meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu sering sekali video klipnya itu beredar di media sosial. Apa sih keistimewaan dari hakim Frank Caprio ini? Hakim ini sangat terkenal sebagai hakim yang sangat manusiawi. Pada saat ia menjalankan tugasnya sebagai hakim, ia tidak melulu mengacu pada kitab undang-undang atau kitab hukum, tetapi ia juga selalu mempergunakan hati nuraninya. Karena sebelum ia menjatuhkan hukuman atau sanksi atas, umumnya ini pelanggar lalu lintas ya, ia selalu bertanya, apa yang menyebabkan orang itu melanggar? Apa sih yang menjadi alasan sehingga ia melanggar, misalnya batas kecepatan yang diperbolehkan dan sebagainya. Nah, ia bisa saja menjatuhkan sanksi atau hukuman atas pelanggar itu, tetapi tidak selalu demikian. Ada saatnya juga dia bisa memahami apa yang menjadi alasan sehingga orang terpaksa melanggar aturan lalu lintas, dan orang itu kemudian dibebaskan, tidak dijatuhi hukuman apapun. Nah, sikap hakim Frank Caprio itu bukanlah sikap legalisme, sekalipun ia tiap hari berurusan dengan legal atau dengan hukum ya, dan juga dengan para pelanggarnya, tetapi ia tidak sampai jatuh pada sikap legalisme. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilawan oleh Paulus sebenarnya pertama-tama bukanlah hukum Taurat. Sekalipun sering kita baca ya, seperti juga pada bacaan hari ini, seolah-olah Paulus itu mengabaikan, merendahkan, atau bahkan buang saja itu hukum Taurat. Tidak demikian sebenarnya. Kenapa? Karena di bagian lain dari surat Paulus juga mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Allah, perintah Allah yang harus dijunjung tinggi, yang harus dihormati. Yang dilawan oleh Paulus sebenarnya adalah sikap para pemuka agama Yahudi di dalam menjalankan hukum Taurat itu. Sikap mereka ini, baik orang-orang Farisi maupun juga para ahli Taurat, disebut dengan legalisme. Apa sih legalisme itu? Legalisme adalah suatu kepatuhan yang kaku dan berlebihan atau harafiah terhadap aturan, hukum, dan norma-norma moral maupun keagamaan. Sikap legalisme seringkali, disadari atau tidak, mengabaikan kemanusiaan, kasih, dan anugerah Allah. Nah, sikap ketaatan yang berlebihan atau legalisme justru seringkali dibarengi dengan perasaan merasa benar sendiri,
gampang sekali menghakimi orang lain, bahkan seringkali penghakimannya sangat sewenang-wenang, dan tanpa disadari orang yang sudah terperangkap di dalam legalisme itu mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah membenci para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi sebagai pribadi. Yang dilawan oleh Tuhan Yesus atau semua kritik dan kecaman Tuhan Yesus terhadap orang-orang ini senantiasa berkaitan dengan cara mereka mempergunakan hukum Taurat, yang kemudian memakai hukum Allah ini untuk menindas orang-orang kecil, orang-orang buta huruf, orang-orang yang tidak bisa menghafal hukum-hukum Taurat. Bukannya mereka ditolong, tetapi justru hukum Allah ini, hukum Taurat yang mestinya menolong atau membebaskan manusia, justru dipakai untuk menindas orang-orang kecil, menghakimi mereka sebagai orang-orang berdosa yang tidak layak dan sebagainya dan seterusnya. Nah, orang-orang sikap semacam inilah yang dilawan oleh Tuhan Yesus. Ya. Demikian pula dengan Rasul Paulus. Ya. Dan dalam bacaan ini Rasul Paulus menegaskan bahwa pengorbanan Kristus itu telah membebaskan kita dari dosa legalisme. Ya, salah satunya ya dari dosa yang membuat kita kemudian bisa sewenang-wenang terhadap orang lain dengan menggunakan firman Allah. Ya. Nah, oleh karena itu setiap kita dipanggil untuk melayani dengan atau dalam keadaan yang baru, yaitu di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga kita melayani berlandaskan belas kasih dan kemurahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dosa legalisme, merasa paling benar sendiri, gampang menghakimi orang lain, menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi orang lain, untuk menindas orang lain, itu bisa mengintai setiap orang. Setiap orang bisa terjerat, bisa dicengkeram oleh dosa legalisme ini. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah. Bila kita mulai merasa paling benar sendiri dan memandang orang lain sebagai pendosa yang menjijikkan, yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka kemungkinan besar kita mulai dihinggapi oleh dosa legalisme ini. Hukum Taurat, norma moral, dan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Namun ketika kita melaksanakan semuanya itu, hendaknya diawali dan dilandasi dengan belas kasih, dengan kerendahan hati dan kemurahan hati. Maka firman Tuhan itu akan membebaskan, bukan menindas, bukan menekan, bukan pula menghakimi secara sewenang-wenang. Mari kita berhati-hati, karena orang yang selalu menggunakan firman Tuhan bisa saja terjebak di dalam dosa legalisme ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan ada dosa yang seringkali tidak selalu kami sadari. Biarlah firman Tuhan ini menjagai kami, sehingga kami juga tidak lagi menjadi orang yang sewenang-wenang terhadap orang lain dan menggunakan firman Allah untuk menekan, menindas, dan menghakimi orang lain. Biarlah kami memakai firman Allah untuk membangun pengharapan baru, untuk membangun semangat baru, dan memakai firman Allah ini untuk membawa orang menjadi semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini.